Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Marhamah dengan NPM 242121111096 dari kelas B. Tujuan saya dari membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Bunda Weli Nores Kartadireja, SPD MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori sibernetik. Teori sibernetik ini muncul seiring dengan kemajuan ilmu informasi, menyatakan bahwa belajar adalah proses pengolahan informasi. Teori ini mirip dengan teori kognitif yang juga menekankan pada proses. Namun, bedanya terletak pada fokus di sistem informasi yang menentukan bagaimana proses belajar berlangsung. Menurut teori ini, tidak ada satu cara yang ideal untuk semua situasi, karena belajar bergantung pada sistem informasi yang dipelajari. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh teori sibernetik. Salah satunya yaitu Robert Wiener. Robert Wiener merupakan seorang matematikawan dan filsuf yang dianggap sebagai salah satu bapak sibernetik. Wiener mengembangkan konsep dasar sibernetik dan memperkenalkan istilah sibernetika dalam bukunya yang berjudul Cybernetic or Control and Communication in the Animal and the Machine pada tahun 1948. Ia menyajikan gagasan tentang bagaimana sistem dapat mengatur dan mengendalikan dirinya melalui umpan balik atau feedback. Semua tokoh-tokoh yang namanya tersaji dalam Salindia memberikan kontribusi penting dalam perkembangan teori sibernetik dengan pendapat, teori, dan konsep mereka. Dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dan perspektif, teori belajar sibernetik terus berkembang dan mempengaruhi berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, psikologi, ilmu komputer, dan manajemen. Yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Yang pertama, kelebihan teori sibernetik. Kelebihan teori sibernetik yang pertama yaitu proses belajar melibatkan sistem informasi yang diperoleh melalui pengalaman tentang kejadian tertentu yang kemudian disusun menjadi konsep teori atau informasi umum. Kemudian, kelebihan dari teori sibernetik yang kedua yaitu hasil dan proses belajar adalah terjadinya perubahan baik dalam bentuk perubahan perilaku maupun peningkatan kemampuan di ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Untuk yang selanjutnya yaitu kelemahan dari teori sibernetik. Teori sibernetik tidak secara langsung membahas proses belajar sehingga menyulitkan dalam penerapan. Ulasan mengenai teori ini cenderung ke dunia psikologi dan informasi dengan mencoba melihat mekanisme kerja otak, karena pengetahuan dan pemahaman akan mekanisme ini sangat terbatas. Maka terbatas pula kemampuan untuk menerapkan teori ini. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan teori sibernetik. Langkah-langkah penerapan teori sibernetik yang dapat dilakukan dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksional, kemudian yang kedua menentukan materi pelajaran, selanjutnya mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut, kemudian yang keempat menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi, kemudian yang kelima menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya, kemudian yang terakhir menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.